Harau usai geruduk ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati, berbondong ke DPRD Kabupaten 50 Kota sampaikan apresiasi. Ratusan masyarakat Kenagarian Harau, Kabupaten 50 Kota, Kamis tanggal 25 September tahun 2025, melanjutkan aksi mereka setelah mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten 50 Kota setempat. Kehadiran warga kali ini bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada lembaga wakil rakyat yang dinilai telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan tanah ulayat yang diserobot mafia tanah masih berlarut. Di hadapan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Marsanova Andesra, menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal permasalahan yang dihadapi masyarakat Harau. Ia menegaskan, DPRD Kabupaten 50 Kota tidak akan tinggal diam selama persoalan tersebut masih berlangsung. Namun, Marsanova juga menekankan pentingnya langkah resmi dari pihak Nagari dan KAN agar DPRD Kabupaten 5 Kota bisa bertindak sesuai aturan. Menurutnya, surat resmi dari lembaga adat dan Nagari akan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten 50 Kota untuk memperjuangkan persoalan ini secara kelembagaan. Kamu simpan aja. simpan. Secara langsung. Enggak. Sini, enggak secara langsung. Jangan bayar.
itu yang terjadi masalah. Masyarakat dia percaya juga dan diolah sama itu sebelum ada itu kita masih dia lah itu terjadi masalah itu yang entah cara pandangannya ke masyarakat, untuk masyarakat punya pandangan masing-masing. Jadi tindak kekerasan telah diselesaikan dengan itu kan diolah itu masalah.
masalah sokong sekolah wakil dan sebagai dewan masyarakat sokong yosi sokong menyelesaikan sokong yosi sokong di sekolah Pak banyak kamu mendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang tentang datangnya orang asing ke negara untuk membalikannya atau pun namanya non-lokal Pak. Sekolah yang mencari-cari kepada satu orang dapat dia orang mereka dapat Ibu kali-kalian bukan sehingga tanah yang lain itulah direbutnya. Kini kok ada permasalahan kira-kira ada permasalahan yang sedang abah tangani. Ikut timalah yang ujung tombaknya, timal yang mengadukan ikut tujuh ada dikadukannya telah. Kini yang abah tangani di negara ini ada seseorang yang menjual tanah, kira-kira tanahnya lebih kurang 2 hektar, di bawahnya 4 hektar 700, lebih 5 hektar. Sudah banyak perkara masalah toko yang abah hadapi, ia boleh Pak. Siapa yang tombaknya, itulah kurang yang tombak. Dan yang jadi tersangkanya. Itu kejadian yang ini itu Allah Abu musyawarahkan dulu Pak di tingkat jorong. Abu hadir, Abu kami hadir. Itulah kejadian Pak. Bukan dia 2-3 sampai itulah yang Abu selesaikan. Sedangkan Abu kami sebagai pejuang bisa menyelesaikan adon 8 hari, adon 9 hari baru dapat kesimpulan. Kalau bapak-bapak menyelesaikan adon dan kami tidak Pak. Daripada itu mohon kepada bapak, perhatian kepada bapak, kepada kami yang tertindas. Itulah masyarakat yang tertindas Pak. Mudah-mudahan kami memohon kepada bapak, jaleh masyarakat Tamboko, puji Amboko, jangan minta cukup
ditahan Pak. Putra adik kami dan ditahan Pak. Sebab waktu kami menyelesaikan, kami minta bagaimana cara permulaan permasalahannya telah ditunggu dan dikatuk dulu ada selesai lah. Kalau kita menjual harta milik itu, tentu tahu lihatnya sampai tiap kali baru diselesaikan. Juga tak Pak, juga tak nabok bapak harus menunjuk tadi Ambo pun tidak nombor menaikkan pernah Pak. Ambo tak pernah menaikkan. Kau tanah menaikkan tidak pernah Ambo tersajar. Atau tak sobat tak. Ibu apa? Kalau engkau macam apa? Biarlah Ambo sobat. Mana akan baik Ambo. Sama itu lah Pak. Lebih masyarakat yang itu kemana. Kalau ditancap seambil jelah tuh, maka lagi amun-amunkan no. Waktu itu mesti ada ya. Dalam undang-undang adat tentulah ada belum tapi undang-undang negara, undang-undang pemerintah kami mohon kepada Bapak kerana letak buat hukum teknik tidak membunuh ada Pak. Itu kita tidak ada, kita tidak bersalah Pak. Mesti itu ada Pak. Kalau barang itu tidak diambil dengan kecarapan, tak tahan yang mesti itu Pak. Itulah yang Abang sampaikan kepada Bapak. Sulit itu. Mau diambil, itu nama terbayar. Mama itu, ini itu, sebelum terbayar menurutku, menemukan itu, diambil. Tak sama mungkin itu. Itu jahat, diambil. Bahkan di kejaruan, mana itu ini mama orang pujuk di duanya di bawahnya mama di bawahnya ada pun hampir masyarakat ada tak bisa itu aku mohon kepada Bapak tolong pertimbangkan balikkan lagi suruh kami jangan sampai terjadi kalau pujuk Bapak salah jangan sampai itu amin aku nak syukur sebab boleh permasalahan bermusyawarah dengan musyawarah tidak ada kalau masuk ke situ dihukum tak kekal itu api terbaru jika kami undang dulu pernah kami undang ingin datang sudah yang buat kami aku dengan jika kebetulan siapa Allah dalam perjalanan kebaikan doa sampailah berdoa itulah hamba menyampaikan itu kepada Bapak kami yang terhormat yang aduh rasul jo pariso rasul di situ pariso atau dia nasa tetap Bapak nama dia itu nasa bunuh sedangkan yang di bapaknya rimau beliau tua sultan beliau tua mungkin ada sampaikan ke anak-anak abad dia adik-adik abad itu aspirasi aspor sehingga dapatlah kedudukan kita tapi kalau tidak sampai ke masyarakat dan sampai ke masyarakat kota Minang karena sebenarnya bagai tanah sebenarnya manusianya pun pada itu kamu makan mungkin nanti kami akan berbicara kepada orang saya mungkin telah banyak pengaruh tanah yang masuk Allah ini berjalan dengan adil walaupun koordinator dia pakai koordinator
sebagai kegiatan mau kegiatan dan langsung untuk dewan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, agar tanah kami dikembalikan. Kami tidak ingin dirampas. Kami hak kami oleh pihak. Kami yang diajak. Mohon kepada Oh, serentak, Bu. Serentak po. Ya, serentak. Bari, mamanja. Maleba. Bawa kemukul spanduk tu, bawa kemukul spanduk ni, bawa belakang. Dia tikuan, itu pun sama. Itu pun ya. kawan-kawan ni, meminta keadilan kepada dewan kami. Wakil perwakilan rakyat, bagaimana nasib kami? Kami tidak ingin kampung kami dibeli Cina. Kami tidak ingin hak kami dirampas. Mohon kepada haknya. Masa kami dijadikan tersangka? Dikriminalisasi. Wahai bapak-bapak, ibu DPRD Kabupaten Limau Kota, kami masyarakat Nagari Arau, Landai ingin menyampaikan aspirasi kami karena kami rasa tidak ada lagi bantu kami untuk menyelesaikan masalah kami. Kalau tidak, mungkin nanti kampung kami di Landai, para perwakilan rakyat kami, tolong suarakan aspirasi kami. Apakah akan dibiarkan mereka seperti lawan putus seperti ini, dikriminalisasi, hak mereka diinjak-injak? Tolong bantu mereka kami mengadu. Kalau bukan kepada bapak-bapak, kami masyarakat kecil. Merdeka! Kita tadi yang baru merdeka, tapi yang lain belum. Contohnya masyarakat kami yang ada di Landai. Kami dari pemuda Dorong Landai ingin bertemu secara langsung dengan pimpinan DPRD Kabupaten 50 Kota sebagai wakil rakyat kami. Kalau benar-benar dia merasa wakil rakyat kami, maka kami ingin secara langsung bertemu dengan beliau. Karena ada beberapa hal yang pemuda dan masyarakat Dorong Landai pada umumnya meminta kepada perwakilan atau yang mewakili DPRD Kabupaten 50 Kota untuk bertemu dengan kami secara langsung agar kami bisa menyampaikan aspirasi kami kepada kita semua. Karena kalau bukan kami yang bertindak, siapa lagi? Katanya negara ini sudah merdeka, tapi kami yang di Landai belum sama sekali merasakan yang namanya merdeka. Itulah perasaan-perasaan yang disampaikan lewat aspirasi kami ini. Maka dari itu, kami selaku masyarakat Dorong Landai meminta perwakilan atau pimpinan dari siapa kira-kira yang bisa membantu kita kekoma. Wakil rakyat itu. Kalau ada terakhir, mari kita temukan. Kalau tidak, masuk itu boleh. Nama wakil, apakah awas kalian siap? Ya. Atas masyarakat kami, atas klien kami, memang tidak berdaya ini. Makanya sampailah kemari. Tidak ada kekuatan kami lagi melawan orang-orang yang tidak itu. Kalau kita ketahui informasi yang kami dengar, itu yang di bawah naungan
Pak Lili, saya minta panggilannya, itu namanya, itu sudah antara 15 sampai 20 orang Cino masuk Cino. Semua daftar itu ada di luar. Tidak punya data. Cuma penelitian di situ. Jadi jual belinya sama siapa? Antara pihak pertama dan pihak kedua. Tapi Cino mana sah? Ada situ. Yang membeli nak Cino orang. Ini Cino tu, Ya, melalui Cino. Melalui papan Dia atas namanya mungkin kecenderungannya. Ya. Diberinya lahan 50 juta per hektar, diolah selama seminggu, dijual kepada Cina lainnya, itu 500 juta katanya. Itu masih yang banyak. Jadi kami berharap, mohon kepada Bapak pimpinan DPRD Kota Bengkulu, bantulah kami untuk mengatasi persoalan kami ini. Kalau kami inilah persoalan yang rumit sekali, melawan mafia-mafia. Contoh yang disampaikan oleh Pak Wali sudah diselesaikan, sudah ada kesepakatan. Setelah pulang, ini masih masuk lagi. Jadi kita ini masyarakat itu diadu, dipecah belah. Jadi kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu sudah tidak nyaman lagi. Dia khawatir mungkin kalau kita tinjau ke lapangan, ke lokasi, Bapak tahu nanti bahwa yang tinggal lagi di situ adalah pemukiman. Kelilingnya sudah punya Cina. Jalan-jalan yang seharusnya di hutan itu sudah diparang di kota. Sudah di kota. Jadi itulah yang kami rasakan selama ini. Itu kita terima kasih Pak Ketua. Ya, kita kan Pak dari baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama, kedatangan Busana itu ke DPRD itu sudah betul ya, yang sebenarnya, karena memang kami adalah mewakili rakyat di sini dan kami sudah menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan yang dilandai. Dan semuanya anggota DPRD termasuk pimpinan merasa prihatin dengan kejadian ini. Kami berharap ini segera mungkin bisa kita selesaikan. Kalau persoalan hukum sudah berjalan dan kita patuhi itu, kita taati aturan-aturannya, dan kepada pihak-pihak terutama di pengadilan, silakan jalani dengan proses yang benar. Dan tadi juga himbauan dan maunya dari masyarakat, kalau bisa segala persoalan yang terjadi di Landai itu dapat selesai dengan segeranya. Namun tentu ada prosesnya. Alhamdulillah kami sudah bersepakat tadi, beberapa anggota dewan yang mewakili kawan-kawan yang lain juga meminta kepada pihak-pihak untuk menghentikan seluruh aktivitas dulu, termasuk jual beli tanah dan juga termasuk beraktivitasnya alat-alat berat di Jorong Landai, supaya dihentikan, akan perlu ditarik keluar dari area persoalan atau perkara ini. Itu himbauan kami kepada aparat kepolisian, kita minta dukungannya untuk bisa mengamankan ini untuk sementara waktu sampai ada penyelesaian dan sampai ada komunikasi kami dengan pihak-pihak yang lainnya. Atas berlangsungnya kegiatan ini, berapa jangka waktu yang harus disediakan oleh DPRD memastikan hasilnya proses mereka masuk tinggal Landai? Ya, kalau kepastian hukum kan kita tidak tahu karena sudah ada ranahnya di pengadilan sedang berlangsung. Tapi kami akan berusaha secepat mungkin. Maka kami tadi minta kepada wali nagari, kepada ketuakannya untuk membuatkan surat himbauan tertulis, karena lagi lisan, karena lisan sudah disampaikan oleh Pak Wali Nagari, sudah disampaikan oleh ketuakan, tapi tidak diindahkan. Tapi kalau ada tertulis dan itu ditembuskan kepada DPRD, kami akan bergerak secepatnya. Dan insya Allah kalau surat itu masuk besok kita akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.
Apakah ada langkah untuk investigasi lapangan, Pak? Ya, kalau nanti dalam rentang waktu kami menemukan hal-hal yang menurut kami di luar dari aturan yang tidak sebenarnya, kemungkinan kami akan membentuk panja ataupun pansus. Karena bagaimanapun juga ini adalah persoalan satu jorong, tapi ini akan berimbas pada jorong-jorong atau negara yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita meminta pada wali nagari untuk membuat suatu peraturan-peraturan yang lingkupnya berlaku di dalam nagari itu sendiri. Kan tadi saya kan meminta pada wali nagari bikinlah pernahnya. Kalau ada persoalan-persoalan seperti ini kan akhirnya kita juga yang rugi karena tidak ada peraturan nagarinya. Kalaupun ada peraturan di atas tidak mencakup keseluruhannya. Makanya bikin aturan nagari yang notabene-nya adalah yang berlaku di nagarinya. Jadi terjangkau dia. Kalau sekarang kan kita kan sudah ada aturan atas, memang aturan atasnya secara umum, tapi secara kekhususannya minta wali nagari dengan perangkatnya bikin pernahnya atau peraturan nagarinya supaya lebih mengikat aktivitas di nagari tersebut sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan lebih tinggi. Setelah masuk dari pihak nagari atau kan, apakah DPRD berkomitmen mengawal sampai permasalahan ini selesai? Oh iya, kalau memang itu sudah ada, dan jangankan itu, sebetulnya kami sejak kami menerima rencana masyarakat landai tadi, kami sudah berkeinginan dan kami sudah berkomitmen untuk mengawal persoalan ini, karena dalam satu sisi persoalan ini sudah lama dan baru kami tahu dengan skala besarnya pada hari ini, dan ini akan kita kawal. Dan kita minta juga pihak-pihak eksekutif nantinya akan melakukan hal upaya-upaya yang lainnya untuk menenangkan dan menerangkan persoalan ini supaya tidak menjadi pemicu kemudian hari nanti. Dari Bapak dikit Pak, tambahannya Pak. Terima kasih. Menyambung pembicaraan dari Pak Andes tadi, langkah pertama mungkin itu dari pihak nagari membuat surat permohonan ke lembaga DPRD untuk bisa kami diskusikan, musyawarahkan langkah-langkah apa yang kami bisa berikan nanti. Yang kedua, kami menyarankan bagi sanak-sanak itu yang di landai jangan anarkis, karena itu akan lebih memperluas suasana. Tolong kawan-kawan kita konsultasi mendamaikan atau menyejukkan kawan-kawan kita yang di landai. Insya Allah kami berdekat akan membantu sekuat tenaga masalah di landai. Terima kasih. Tambahan Pak, apakah badan legislatif mendesak untuk ke Bupati maupun Kota tentang persoalan ini? Ya, saya rasa Bupati sudah tahu ini. Maka kita juga meminta pada eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya untuk bisa turun langsung, walaupun kami sendiri akan berencana turun untuk bisa menyikapi ini dan untuk bisa menyelesaikan secepatnya. Dan bagaimanapun juga kami juga berharap kepada Kapolres termasuk jajarannya untuk mengamankan seluruh aset-aset, terutama alat berat yang ada di dalam yang menurut berita dari masyarakat tadi masih beraktivitas untuk bisa menarik keluar, karena itu kemauan dari masyarakat dan dari ketuakan dan wali nagarinya. Karena ini kalau dibiarkan ini akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Jadi kami sepakat untuk itu Pak Kapolres jajarannya bisa memerintahkan untuk menarik alat-alat masyarakat yang katanya juga berseteru dalam hal ini untuk bisa mengamankan alat berat yang ada di dalam. Dan juga pada pihak wali nagari dan kan untuk tidak mengizinkan aktivitas jual beli tanah di situ. Dengan jaminan seperti apa Pak? Maksudnya? Menjamin supaya itu tidak terjadi Pak, aktivitas itu. Pembiaran. Iya, supaya tidak terjadi. Kan sekarang lagi persoalan kan jual beli tanah.
supaya ini lebih bisa leluasa dalam prosesnya, kita minta ini tidak ada lagi aktivitas jual beli tanah dulu sampai proses ini selesai. Karena kalau menurut masyarakat tadi jual beli tanah ini kong kali kong yang tidak sesuai aturan, ya kan? Masih ada mencamplo, mengambil lahan dalam masyarakat dan secara paksa. Itu kan berita dari tadi yang kita dengar. Kawan pers juga mendengar itu. Karena ini kan merugikan masyarakat. Ketika masyarakat tinggalnya di dalam dan tanahnya dijual, termasuk jalannya, ini kan merugikan masyarakat. Jadi hentikan dulu. Menurut surat wali negara itu disebar, dijadikan rujukan untuk masyarakat untuk tidak menjual belikan tanahnya. Baik. Mungkin ada tambahan dari perwakilan masyarakat Landai masalah yang ada di zona hijau. Ya, baiklah. Mungkin dari kami perwakilan dari beberapa masyarakat di sini mungkin sini mungkin menyinggung masalah tanah jual belikan dalam kawasan Kalimantan. Sekarang faktanya kami di lapangan seperti yang disampaikan di sini tadi, kawasan Bekasi Ladang itu dalam kawasan Kalimantan. Dan ternyata di sana sudah ada transaksi merah, bahkan bukti surat jual belinya ada. Baru beberapa bulan kejadian jual belinya pada sekian tahun sekian. Dan nggak ada istilahnya diketahui wali negara dari kantor. Ini bisa mungkin dari pihak dinas perhutanan dan BPN dan langsung mengecek status bekas. Petanya coba, maaf bang, peta ini yang dari provinsi hutanan, zona-zonanya gitu. Geran? Oi. Lima. Aku mau di ruang paripurna. Mana ya? Kau di situ. Oh, iya. Jadi. Nah, mungkin ini peta kawasan seperti kemarin sudah kita mediasi sama pihak provinsi dinas perhutanan sanksi. Ternyata ada salah satu rumah pihak pengembang ini Cina di dalam kawasan masuk perkebunan duriannya di dalam. Iya, itu dari garap semua Pak. Jadi mohon dari lembaga mendesak dipersulat menjadi ke BPN. Ya, waktu kami audiensi sama Pak Bupati sudah datang perwakilan masyarakat kami. Ini nggak ada tindakan Pak. Sudah lengkap untuk bukti semua. Bahkan di sini dulu mungkin Bapak Andes sudah tahu itu kasus OJK yang tanah ratusan hektar itu kan hijau semua Pak. Ya, itu putusan terakhir. Ya, putusan terakhir tanah itu dikembalikan kepada masyarakat. Ada OJK sendiri. Itu sudah ada putusan surat dari Sekda. Kita tahu sekarang diperjualbelikan ya, pemerintah negara kembalikan OJK. Iya. Sekarang sudah ada bukti jual belinya dari pemerintahan negara ini. Ini bisa juga jadi bahan desakan masyarakat yang tidak nyaman lagi gara-gara masalah tanah. Ya, itu Pak. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih.